Mengenai Fermi ya, perlu saya jelaskan karena ini eh, menjadi dasar dari video ini saya buat. Jadi paradoks Fermi itu adalah eh, sebuah pertanyaan sebenarnya, atau satu dilema yang muncul dari adanya kontradiksi. Ya, ada kontradiksi antara tingginya perkiraan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita berdasar probabilitas dan ukuran alam semesta yang begitu besar. Seharusnya ada peradaban cerdas yang tinggi di situ. Ini ada kaitannya sama umur alam semesta kita ya, sama alam local universe tadi. Begitu tinggi. Tapi kenapa buktinya kurang? Atau kenapa kontak-kontak dengan peradaban-peradaban tersebut sangat minimal? Kenapa? Minimal, saya kok bukan bilang nggak ada ya, minimal. Sebagai contoh, kita ingatkan cerita Nabi Musa didatengin oleh Tuhan. Gitu. Lalu dia tanya, siapa namamu? Apa tuh? Coba Anda baca di Alkitab, atau di Al-Quran. Kan yang dilihat kan pakai kendaraan. Coba dengar cerita mengenai Yeskiel. Itu kendaraannya itu di NASA, itu digambar. Kendaraan luar angkasa. Jadi kembali lagi ya, mengenai kenapa dinamai paradoks Fermi. Fermi itu seorang fisikawan turunan Itali, tapi tinggal di Amerika. Dan juga tinggal di Itali. Dan menarik, nanti saya akan cerita mengenai chronovisor dari Enrico Fermi juga. Bagaimana you bisa melihat bikin seperti televisi, dan you bisa mundur seperti televisi, kayak past life, tapi di televisi. Chronovisor, you bisa melihat 2000 tahun yang lalu ada apa? Ada Jesus nggak? 1400 tahun yang lalu ada Nabi Muhammad nggak? Itu tuh. Jadinya Enrico Fermi sama Von Braun. Nah, jadi paradoks Fermi itu, dia mengajukan pertanyaan sederhana. Ya, begitu tingginya kemungkinan ada peradaban cerdas, tapi begitu minimalnya informasi. Makanya pertanyaan dia jadi penting. Terkenal tuh disebut where is everybody? Di mana semua orang? Semua orang, makhluk. Makanya disebut manusia juga, orang, disebut orang. Jadi supaya kita lebih paham mengenai paradoks Fermi, saya akan menyampaikan beberapa hal aja supaya diskusi selanjutnya tidak membingungkan. Apa itu paradoks Fermi? Pertama, paradoks Fermi ini muncul karena skala alam semesta kita yang begitu luas dengan berapa galaksi? Triliunan. Triliunan galaksi. Yang masing-masing galaksi itu mengandung miliaran bintang. Jadi dengan begitu banyak planet potensial yang bisa mendukung kehidupan, probabilitas adanya peradaban cerdas lain selain kita seharusnya cukup tinggi kan. Nah ini paradoksnya di situ. Seharusnya cukup tinggi. Tapi kenapa kurang informasi? Tadi saya sampaikan ada saintis namanya Frank Drake, ya, ada terkenal Drake Equation. Nah untuk itu si Drake ngitung tuh dengan Drake Equation, persamaan Drake. Dia tuh pakai persamaan itu
untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita, hanya di galaksi kita, bukan galaksi lain. Ya, memperkirakan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita yang mungkin bisa kita ajak komunikasi. Seru nggak? Walaupun di persamaan dia itu ada banyak variabel yang tidak diketahui dalam persamaan Drake itu, tapi hasilnya menunjukkan bahwa seharusnya ada banyak peradaban yang cerdas di luar sana. Ya, itu dua ya, Drake equation. Yang ketiga, kalau begitu dari persamaan Drake dan dari luasnya alam semesta tadi, kenapa bukti empirisnya kurang? Walaupun berbagai proyek pencarian sinyal dari peradaban luar angkasa itu sudah dilakukan, seperti proyek SETI, ya, Search for Extraterrestrial Engineering, sampai sekarang belum ada bukti kuat tentang keberadaan peradaban cerdas lain. Gimana saudara-saudara mau menjelaskan itu? Oke, penjelasan-penjelasan yang populer saat ini, kenapa kurang ada peradaban cerdas, tapi kenapa yang datang ke bumi kurang? Pertama, karena jarak yang terlalu jauh. Jadi peradaban lain itu ada, tapi karena terlalu jauh untuk kita deteksi atau berkomunikasi, nggak bisa, karena terlalu jauh. Paham ya maksud saya? Yang kedua, mungkin ada peradaban cerdas, tapi barangkali peradaban cerdas itu umurnya singkat. Mungkin mereka nggak bertahan lama, mungkin mereka sudah hancur. Kalau itu sudah hancur, apa semua yang begitu banyak kemungkinannya hancur? Nah, jadi ini ditentang juga. Yang ketiga, penjelasannya kenapa kurang. Mungkin peradaban-peradaban cerdas itu nggak punya minat. Mungkin nggak tertarik untuk berkomunikasi dengan kita. Mungkin peradaban kita yang dianggap rendah sama mereka masih dianggap peradaban animal barangkali. Mungkin dia nggak tertarik. Itu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, mungkin teknologi mereka itu terlalu maju. Dan kita ketinggalan. Jadi mungkin mereka menggunakan teknologi komunikasi yang begitu canggih dan maju, yang belum kita pahami, sehingga kita nggak bisa deteksi. Gitu ya. Nah, terus ada juga teori-teori yang lebih spekulatif menjelaskannya, bahwa peradaban cerdas itu menghindari justru kontak dengan kita. Tapi mereka ngamati kita aja dari jauh. Jadi mereka secara aktif menyembunyikan keberadaan mereka dari kita. Itu namanya hipotesis kebun binatang dan hipotesis tersembunyi. Saya akan banyak membahas nanti mengenai hipotesis ini, kebun binatang dan tersembunyi. Karena kalaupun mereka hanya mengamati kita dari jauh, berarti kita diobserv sama mereka. Dan ketika mereka melihat peradaban kita lambat, mungkin ada upaya-upaya mempercepat. Saya akan diskusi juga bahwa memang ada upaya-upaya untuk mempercepat. Saya akan ceritakan bagaimana upaya-upaya mereka mempercepat evolusi manusia. Dan kenapa mereka bersembunyi? Bersembunyi dalam tanda kutip, tapi memperhatikan. Jadi, paradoks Fermi ini selalu jadi topik yang menarik dalam bidang fisika, filsafat, astrobiologi. Karena paradoks Fermi ini akan memicu banyak diskusi cerdas ya, tentang keberadaan
dan sifat dari peradaban yang ada di luar bumi kita. Jadi, saudara-saudara, dengan penjelasan ini mengenai paradoks Fermi, paham mengapa saya mengatakan kalau you nggak paham, you bilang ini hoax gitu. Padahal di dunia ilmiah itu normal. Ya, demikian.